Mereka yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang, adalah mereka yang menafsirkan Alkitab secara dangkal tanpa mendalami konteks keseluruhan. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Dalam kekristenan, ada dua pandangan utama tentang keselamatan. Pertama, beberapa kelompok, terutama dari tradisi Calvinis, percaya bahwa keselamatan bersifat tetap dan tidak bisa hilang. Mereka mengutip ayat seperti Yohanes 10 ayat 28-29 yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut orang percaya dari tangan Tuhan. Kedua, Gereja Katolik dan Ortodoks percaya bahwa keselamatan bisa hilang jika seseorang murtad atau hidup dalam dosa berat tanpa pertobatan. Ibrani 6 ayat 4-6 dan Matius 24 ayat 13. Gereja Katolik menekankan perlunya bertahan dalam iman dan perbuatan baik hingga akhir untuk memperoleh keselamatan penuh. Berikut beberapa alasan dan ayat pendukung. Bagian pertama, keselamatan bisa hilang. Pemahaman bahwa keselamatan bisa hilang karena Alkitab mengatakan demikian. Misalnya, 1. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga, dan seterusnya. Penjelasan. Bahkan ada orang yang telah bernubuat dan melakukan mukjizat dalam nama Yesus, tetapi Yesus menolak mereka karena mereka melakukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan, melainkan harus disertai ketaatan. Jika seseorang yang pernah melayani Tuhan bisa ditolak karena hidup dalam dosa, maka jelas keselamatan bisa hilang. Keselamatan harus dijaga dengan iman dan perbuatan, karena tanpa itu, seseorang dapat terpisah dari Tuhan dan tidak masuk dalam kerajaan-Nya. 2. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak otomatis terjamin, melainkan memerlukan ketekunan hingga akhir. Jika seseorang tidak bertahan dalam iman dan kasih kepada Tuhan, ia bisa kehilangan keselamatannya. Ini menegaskan pentingnya hidup setia sampai akhir. 3. Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa pernah terhubung dengan Kristus, tetapi jika ia tidak bertahan dalam iman dan kasih, ia akan terputus dan akhirnya binasa. Keselamatan bukan sesuatu yang otomatis tetap ada, tetapi harus dijaga dengan ketaatan dan perbuatan kasih. Jika seseorang berpaling dari Kristus dan hidup dalam dosa tanpa pertobatan, ia bisa kehilangan keselamatannya dan menghadapi hukuman kekal. 4. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sampai bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa benar-benar mengalami keselamatan, namun jika ia dengan sengaja menolak Kristus dan berpaling dari iman, ia dapat kehilangan keselamatannya. Kehilangan ini bukan karena Tuhan mencabut anugerah-Nya, tetapi karena manusia sendiri menolaknya.
Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang otomatis tetap ada, melainkan harus dijaga dengan kesetiaan hingga akhir. Jika tidak, seseorang bisa jatuh dalam kebinasaan. 5. Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan dapat kehilangan keselamatannya, jika ia dengan sadar memilih untuk hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Ini menegaskan bahwa keselamatan bukan jaminan tanpa syarat, tetapi memerlukan ketaatan dan kesetiaan. Jika seseorang menolak anugerah Allah, dan terus berdosa dengan sengaja, ia akan menghadapi penghakiman. Oleh karena itu, iman harus disertai dengan ketaatan agar keselamatan tetap terjaga hingga akhir. 6. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Penjelasan. Ayat ini memperingatkan bahwa orang percaya bisa jatuh dari imannya, yang berarti keselamatan bukan sesuatu yang otomatis terjamin. Jika seseorang merasa aman tanpa menjaga hubungannya dengan Tuhan, ia bisa tergoda dan jatuh dalam dosa, yang dapat menyebabkan kehilangan keselamatan. Rasul Paulus menekankan bahwa iman harus dijaga dengan kewaspadaan dan ketaatan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bisa hilang jika seseorang menjadi sombong, lengah, dan tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah hingga akhir. 7. Filipi 2 ayat 12. Karena itu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang otomatis atau tidak bisa hilang, tetapi harus dijaga dan dikerjakan dengan kesungguhan. Jika keselamatan tidak bisa hilang, maka tidak perlu ada perintah untuk mengerjakannya. Rasul Paulus menekankan bahwa orang percaya harus hidup dalam ketaatan dan ketekunan, bukan dalam rasa aman yang berlebihan. Takut dan gentar berarti sikap hormat dan kewaspadaan, agar tidak jatuh dalam dosa. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa kehilangan keselamatannya jika ia lalai, tidak bertobat, dan berpaling dari jalan Tuhan. 8. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak bersifat otomatis atau tidak bisa hilang, tetapi harus diteguhkan melalui usaha dan kesetiaan. Jika keselamatan tidak bisa hilang, maka tidak perlu ada perintah untuk memastikan panggilan dan pilihan tetap teguh. Petrus memperingatkan bahwa tanpa ketekunan dalam iman dan perbuatan baik, seseorang bisa tersandung dan jatuh. Ini menegaskan bahwa keselamatan harus dipelihara, agar seseorang tidak berpaling dari Tuhan dan kehilangan hidup kekal. Bagian kedua, keselamatan tidak bisa hilang. Pandangan ini terutama diajarkan dalam Calvinisme, khususnya dalam doktrin, ketekunan orang kudus, Perseverance of the Saints. Doktrin ini mengatakan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan akan bertahan dalam iman sampai akhir. Namun, apakah pandangan ini sesuai dengan seluruh kesaksian Alkitab? Mari kita periksa argumen pendukung dan bantahan Alkitabiah. Ayat yang menjadi landasan pemikiran. Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku, yang memberikan mereka kepadaku,
lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tanggapan. Ayat ini benar bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Namun, itu tidak berarti seseorang tidak bisa memilih untuk meninggalkan Tuhan. Keselamatan bukan seperti penjara, di mana kita dipaksa untuk tetap tinggal. Jika seseorang dengan sadar berpaling dari Kristus, ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan akan tetap memaksa orang itu tinggal di dalam dia. Ingat, malaikat saja bisa jatuh karena ingin menyamai Tuhan, lalu diusir dari surga. Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tanggapan. Ayat ini berbicara tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan, bukan bahwa manusia tidak bisa berpaling dari Tuhan. Ayat ini tidak menyebut dosa atau kemurtadan sebagai sesuatu yang tidak bisa memisahkan manusia dari Allah. Faktanya, dosa dan ketidaktaatan memang dapat membuat seseorang jatuh dari kasih karunia Tuhan. Ibrani 10 ayat 26-27, Galatia 5 ayat 4. Bagian ketiga. Keselamatan menurut Katekismus Gereja Katolik. Dalam ajaran Gereja Katolik, keselamatan adalah anugerah dari Allah yang diterima melalui iman dan rahmat-Nya, tetapi tetap memerlukan kerja sama manusia. Keselamatan bukan sesuatu yang otomatis tetap ada tanpa syarat. Manusia tetap memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak Allah hingga akhir hidupnya. 1. KGK 1996. Rahmat adalah bantuan yang diberikan Allah kepada kita untuk menanggapi panggilannya agar menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak angkat, mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan dalam kehidupan abadi. 2. KGK 2002. Rahmat Allah mendahului, menyiapkan, dan membangkitkan jawaban bebas manusia. Rahmat menanggapi aspirasi hati manusia dan memberinya kebebasan. 3. KGK 1861. Dosa berat adalah suatu kemungkinan radikal bagi kebebasan manusia, seperti juga cinta. Dosa ini membawa kehancuran kasih dalam hati manusia oleh suatu pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Dosa ini mengalihkan manusia dari Allah yang menjadi tujuannya terakhir dan kebahagiaannya dengan mengutamakan suatu kebaikan ciptaan, bertentangan dengan kehendak Allah. 4. KGK 1033. Mati dalam keadaan dosa berat tanpa bertobat dan tanpa menerima kasih Allah yang penuh belas kasihan berarti tetap terpisah dari Dia untuk selama-lamanya karena pilihan bebas kita sendiri. Keadaan pemisahan akhir ini dari persekutuan dengan Allah dan orang-orang kudus itulah yang disebut neraka. 5. KGK 161. Iman dalam Yesus Kristus adalah jalan menuju keselamatan, tetapi tidak cukup hanya percaya, iman harus dinyatakan dalam kasih dan perbuatan baik. 6. KGK 1821. Kita harus berharap akan rahmat Allah dan bertahan dalam iman serta ketaatan hingga akhir, karena hanya dengan demikian kita dapat memperoleh keselamatan. 7. KGK 2016. Putra gereja yang sejati harus bertahan dalam kasih dan kasih karunia Allah, dan jika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus bangkit kembali melalui pertobatan. 8. KGK 1446. Kristus telah menetapkan sakramen tobat bagi mereka yang jatuh ke dalam dosa berat setelah pembaptisan, agar mereka dapat memperoleh kembali rahmat keselamatan. Beberapa poin simpulan dari KGK. 1. Keselamatan diberikan sebagai anugerah. Tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk menolaknya atau berpaling dari Allah. 2. Dosa berat memutuskan hubungan seseorang dengan Allah dan, jika tidak bertobat sebelum kematian,
dapat menyebabkan kehilangan keselamatan. 3. Keselamatan bukan hanya soal iman, tetapi juga harus diwujudkan dalam kasih dan perbuatan baik. Orang yang hidup dalam dosa dan tidak bertobat dapat kehilangan keselamatannya. 4. Jika seseorang jatuh dalam dosa berat, ia bisa dipulihkan melalui pertobatan dan sakramen tobat.